Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dengan NIM 0302243096. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Oleh karena itu, ilmu filsafat tidak bisa dilepaskan dari fungsi ilmu filsafat secara keseluruhan, yakni sebagai alat mencari kebenaran dan segala fenomena yang ada, dan mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap ilmu filsafat. Kata filsafat meskipun muncul dan berkembang di wilayah Yunani, namun bukan berarti bahwa pemikiran filsafat hanya terfokus pada bangsa Yunani, karena bangsa-bangsa lain juga berfilsafat. Namun mereka mempelopori pembahasan pemikiran dan berbagai mitos agama, masyarakat, dan dongeng-dongeng yang berkembang dan berupanya untuk mengorganisir keyakinan berdasar-dasar yang logis. Cabang-cabang ilmu filsafat itu terbagi 6, yaitu metafisika, metodologi, logika, etika, estetika, dan epistemologi. Yaitu metafisika, yaitu mempermasalahkan beberapa pertanyaan, dan epistemologi itu sudut pandang pengetahuan, dan metodologi merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai metode terutama dan kaitan dengan metode ilmiah. Dan logika merupakan cabang filsafat yang mempelajari kajian yang sistematis. Dan etika juga disandingkan dengan filsafat moral, di mana etika membicarakan mengenai pertimbangan mengenai tindakan-tindakan baik dan buruk, susila dan tidak etis. Dan estetika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan. Dan ciri-ciri berpikir ilmu filsafat itu terbagi juga dengan 6. 1. Kritis, reflektif, dan analitis, sistematis, universal, dan dialogis. Yaitu kritis, mempertanyakan asumsi dan argumen yang ada, serta tidak menerima informasi secara mentah. Kalau reflektif, merenungkan pemikiran sendiri dan orang lain untuk mendalami ide-ide. Kalau analitis, mengurai konsep dan ide menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur dan makna. Sistematis, mengorganisir pemikiran dalam kerangka yang logis dan berstruktur. Universal, mencari prinsip dan kebenaran, dan dialogis, menghargai dialog dan debat sebagai cara untuk memperdalam pemahaman. Dan filsafat pertama yang muncul di wilayah Yunani adalah para Sokretik. Mereka fokus pada asal-usul dan substansi dunia. 2 filsafat klasik abad ke-5 hingga ke-4 SM. Masa ini ditandakan dengan munculnya 2 tokoh besar, Socrates dan Plato. Periode Helenistis abad ke-4 hingga ke-1 SM. Setelah Plato, filsafat berkembang lebih beragam. Filsafat Romawi dan berpengaruh dari abad ke-1 SM hingga ke-6 M. Filsafat Yunani mempengaruhi pikiran Romawi. Renaissance, mengenai Renaissance yang berarti kelahiran kembali, merujuk pada periode antara abad ke-14 hingga ke-17 di Eropa. Dalam konteks filsafat ilmu, periode ini ditandai oleh perubahan signifikan dalam cara berpikir dan pendekatan terhadap pengetahuan, berfokus pada rasionalitis, empirisme, dan rekontemplasi pemikiran klasik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.